Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Di sini ada soal berupa fungsi inverse. Di sini f2x sama dengan gx plus 5. Maka f inverse x-nya, nah kita bisa menyelesaikan ini dengan konsep ini. Misalkan ada fx sama dengan a. Nah, kalau misalkan kita mau jadiin inverse, berarti f inverse, nah tinggal diputar. Jadi f inverse a itu sama dengan x. Nah, kita pakai konsep ini untuk menyelesaikan soal nomor 1. Nah, kita kan punya f2x sama dengan gx plus 5. Nah, kita jadiin inverse, berarti ini kita putar. Jadi f inverse gx plus 5 itu sama dengan 2x. Gitu ya. Nah, kita pakai pemisalan biar mudah. Kita misalkan yang di dalam kurung. Nih, misal gx plus 5 sama dengan a. Berarti kita pakai konsep lagi. Berarti g inverse a itu sama dengan x plus 5. Kalau misalkan kita mau nyari nilai x untuk disubstitusi ke 2x, berarti plus 5 pindah, jadi g inverse a itu min 5. Kita udah dapat nilai x-nya. Nah, x-nya kita substitusikan ke f inverse gx plus 5 sama dengan 2x. Kita tulis lagi f inverse gx plus 5. Ini kan udah kita misalkan dengan a. Jadi kita ganti dengan a sama dengan 2. X-nya kita substitusi dengan g inverse a min 5. Gitu ya. Nah, tinggal dikali dalam kurung. Berarti 2g inverse a dikurang 2 kali 5, 10. F inverse a. Karena yang diminta dalam bentuk variabel x, tinggal kita ganti aja a-nya dengan x gitu ya. 2g inverse x itu sama dengan min 10. Nah, selanjutnya nomor 2 itu soalnya x kuadrat min 4x plus 36 memiliki akar-akar P dan Q. Maka nilai 1 per akar P plus 1 per akar Q. Nah, masih ingat untuk penjumlahan akar? Penjumlahan akar P plus Q itu min B per A. Nah, di sini A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 36. Tinggal disubstitusi. Jadi min B per A itu min 4 per 1 atau 4. Terus perkalian akar itu C per A. C-nya 36, A-nya 1. Jadi 36. Nah, maka nilai 1 per akar P plus 1 per akar Q berapa? Karena ini pecahan, kita harus samain penyebutnya. Berarti tinggal dikali silang aja. Akar Q plus akar P per akar PQ. Nah, kita mau hilangin akar, kita kuadratin, tapi jangan lupa dikasih akar juga gitu untuk tidak mengubah nilai gitu ya. Akar, nah akar Q plus akar P itu dikuadratin, hasilnya Q plus 2 akar PQ plus P per PQ tuh. Nah, kita kelompokin nih, P plus Q sama dengan P plus Q plus 2 akar PQ per PQ. Tinggal kita substitusi nilainya gitu ya. Akar P plus Q itu kan bernilai 4 ditambah 2 akar P kali Q itu 36 per 36. Itu ya, akar 4 plus 2 akar 36 itu 6 per 36. Akar 2 kali 6 itu 12 tambah 4 itu 16 per 36. Nah, ini kan masing-masing ada nilai hasil akarnya ya. Akar 16 itu 4, akar 36 itu 6. Kita sederhanain, dibagi 2 jadi 2 per 3. Nah, selanjutnya nomor 3. Di sini ada operasi bundaran A bundaran B itu sama dengan A mod B per 2. Ini kita pakai aturan ini untuk menyelesaikan 18 bundaran 7. Dan A mod B katanya sisa pembagian. Maka 18 bundaran 7, 18 ini A, 7 itu B. Jadinya pakai aturan yang
A mod B bagi 2, jadi 18 mod 7 per 2. Katanya A mod B itu sisa pembagian, maka kita cari 18 bagi 7 sisanya berapa gitu. 18 bagi 7 dapat 2, 2 kali 7 14, dikurang hasilnya 4, maka 18 mod 7 itu 4 gitu ya, sisa pembagiannya. Berarti 4 per 2 sama dengan 2 gitu. Nah, selanjutnya nomor 4, di sini soalnya di perusahaan Cere 60% pegawai adalah laki-laki, sebanyak 15% pegawai tidak memiliki motor, dan 50% pegawai yang tidak memiliki motor adalah perempuan. Pegawai perempuan yang memiliki motor ada sebanyak 39 orang. Manakah pernyataan berikut yang benar? Dari keempat pernyataan itu berarti kita harus buktikan satu-satu. Nah, kita misalkan dulu, misal jumlah seluruh pegawai Cere adalah X orang, dan L itu laki-laki yang memiliki motor, L aksen itu laki-laki yang tidak memiliki motor, P perempuan yang memiliki motor, dan P aksen itu perempuan yang tidak memiliki motor. Nah, di sini diketahui bahwa dari soal 60% pegawai adalah laki-laki, berarti laki-laki itu kan terdiri dari laki-laki yang memiliki motor dan yang tidak memiliki motor, maka L plus L aksen itu sama dengan 60% atau 60/100 dari seluruh jumlah pegawai Cere, jadi 60/100 X. Lalu berarti sisanya perempuan yang memiliki motor dan yang tidak memiliki motor, berarti P plus P aksen itu X dikurangi 60/100 X, dapatnya 40/100 X gitu. Ini disamakan penyebutnya dulu ya. Dan di soal juga diketahui bahwa 15% pegawai tidak memiliki motor. Berarti dari laki-laki yang tidak memiliki motor ditambah perempuan yang tidak memiliki motor itu 15% dari seluruhnya, 15/100 X. Dan diketahui P aksennya atau pegawai yang tidak memiliki motor itu 50%. Jadi P aksen sama dengan 50%. Nah, kita cari tahu dulu nih 50% dari 15% dari keseluruhan yang tidak memiliki motor itu didapat 7,5/100 X. Dan diketahui jumlah perempuan yang memiliki motor itu 39 orang. Nah, sehingga kita dapat, karena diketahui perempuan yang memiliki motor 39, kita pakai informasi yang P plus P aksen itu sama dengan 40/100 X. Kita mau nyari nilai X-nya atau nyari jumlah seluruh pegawai di perusahaan Cereknya. Nah, kita substitusi P-nya 39 ditambah P aksennya 7,5/100 X sama dengan 40/100 X. Kita kelompokin X-nya, jadi 7,5 pindah, jadi 40 dikurangi 7,5 itu 32,5/100 X sama dengan 300. Berarti kita kali ini 39 kali 100 itu 3900 sama dengan 32,5 X. Maka X-nya 3900 dibagi 32,5 itu 120. Nah, kita udah dapat jumlah seluruh pegawai Cereknya, berarti kita bisa buktikan pernyataan dari nomor 1 sampai 4. Nah, pernyataan 1, jumlah pegawai perempuan di Cere adalah 50 orang. Berarti kita pakai informasi yang P plus P aksen sama dengan 40/100 X. Nah, kita tinggal substitusi aja, 40/100 dikali 120. Coret, 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 coret. 12 kali 4 itu 4 kali 2, 8, 4 kali 1, 4. Berarti 40 orang. Berarti pernyataan 1 itu salah. Nah, pernyataan 2 itu jumlah pegawai laki-laki itu 80 orang. Ada 80 orang. Tinggal kita pakai informasi yang di soal. L tambah L aksen sama dengan 60/100 X. Kita substitusi X-nya dengan 120. Dicoret nolnya, coret-coret. 6 kali 12 itu 72 orang. Berarti pernyataan 2 juga salah ya. Nah, pernyataan ketiga,
Jumlah pegawai perempuan yang tidak memiliki motor ada 15 orang. Jadi P aksennya itu katanya ada 15 orang. Nah, tinggal kita substitusi P aksen sama dengan 7,5 per 100 X gitu ya. Diganti X-nya dengan 120. Nah, 7,5 kali 120 itu 900 per 100 atau 9 orang. Coret-coret. Jadi, pernyataan 3 juga salah. Nah, kita ke pernyataan 4. Pernyataan 4 itu jumlah pegawai laki-laki yang memiliki motor ada 63 orang. Pegawai laki-laki yang memiliki motor. Laki-laki yang memiliki motor itu ada 63 orang. Nah, berarti kita cari tahu dulu nih yang tidak memiliki motornya. Kita pakai informasi yang L aksen plus P aksen sama dengan 15 per 100 X. Kita substitusi dulu. 15 per 100 kali 120. Coret-coret. 12 kali 15. Nah, 15 kali 12 itu 180 dibagi 10. Itu 18 orang. Nah, yang tidak memiliki motor, laki-laki dan perempuan itu ada 18 orang. Nah, berarti L aksen ditambah P aksen itu 18. L aksen ditambah P aksennya itu 9 sama dengan 18. Berarti yang tidak memiliki motor laki-laki itu ada 9 orang juga. Nah, yang ditanyakan yang laki-laki yang memiliki motor di sini ya. Tuh ya. Berarti L ditambah L aksen sama dengan 60 per 100 kali 120. L ditambah L aksennya kan 9 ditambah ini coret 6 kali 12 tadi ada 72 ya. Berarti L nya 72 dikurangi 9, berarti jumlah laki-lakinya itu ada 63 orang. Berarti pernyataan 4 itu benar gitu. Oke, nomor 5 di sini soalnya terdapat 2 set kartu dengan masing-masing set terdiri dari 42 lembar. Jika setiap set kartu terdiri dari 3 warna berbeda, merah, biru, kuning, dan setiap warna terdiri atas 14 kartu bernomor 1 sampai 14, maka peluang terambilnya kartu biru atau nomor 7 adalah, nah, di sini diketahui NS-nya keseluruhannya itu 42. Satu setnya kan 42 lembar ya, karena ada 2 set berarti dikali 2 sama dengan 84. Keseluruhannya ada 84. Terus misal A itu kartu warna biru, berarti banyak kejadian A itu karena warna biru itu ada 14 di dalam satu set itu, maka ada 14 kemungkinan. Karena ada 2 set, jadi dikali 2, maka kartu biru itu 28. Terus misal B itu kartu yang nomor 7-nya aja nih. Nomor 7. Berarti NB-nya yang kartu nomor 7 itu dalam satu set itu kan ada 3 kartu yang bernomor 7 ya. Karena ada 2 set dikali 2, maka ada 6 gitu ya. Nah, ada irisannya enggak nih? Ternyata ada kok kartu yang berwarna biru dan bernomor 7. Tuh, ada berapa? Ada 2 gitu ya. Nah, peluangnya berarti A gabung B itu peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya A irisan B ya. Peluang A itu NA per NS, berarti 28 per 84 ditambah peluang B itu NB per NS, itu 6 per 84 dikurangi irisannya 2 per
84 juga. Nah, 28 tambah 6 dikurangi 2 itu 32/84. Sama-sama dibagi 4. Jadinya 8/21 peluangnya. Nah, selanjutnya nomor 6 itu diketahui X kurang dari 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, di sini P-nya itu X kuadrat min 4 per X min 2 dan Q-nya itu 4 min X. Oke, kita ke yang P dulu. P itu kan X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan X kuadrat min 4-nya itu kita ubah jadi pemfaktoran. Jadinya X plus 2 X min 2 per X min 2 sama dengan P. Nah, ini kan ada yang sama ya, kita coret, berarti P-nya itu X plus 2. Oke. Nah, X plus 2 kan di sini katanya X-nya kurang dari 1. Berarti X plus 2 kurang dari 1. Nah, karena di sebelah kirinya ada ditambah 2, berarti di kanannya juga ditambah 2. Oke. Nah, jadi X plus 2 itu kurang dari 3. Nah, X plus 2 itu kan sama dengan P ya, berarti P itu kurang dari 3. Dan selanjutnya yang Q. Yang Q itu 4 min X. Nah, diketahui bahwa X itu kurang dari 1. Karena di sini Q-nya itu negatif, berarti kita buat X yang di sini itu negatif, berarti dikali min 1. Berarti min X dikali negatif, tandanya berubah lebih besar dari min 1. Nah, biar bisa menyamakan dengan Q, berarti ditambah 4. Berarti plus 4 lebih besar dari min 1 tambah 4. Nah, di sini 4 min X lebih besar dari min 4 tambah 3. Min 1 tambah 4 itu 3. Nah, 4 min X itu kan sama dengan Q ya, berarti Q itu lebih besar dari 3. Nah, udah dapat nih, P itu kurang dari 3, Q itu lebih besar dari 3. Berarti hubungan P dan Q-nya itu P lebih kecil dari Q gitu ya, yang B. Nah, selanjutnya nomor 7, di sini ada 7 buah data. Yang ditanya berapakah nilai X dan putuskan pernyataan 1 dan 2 gitu ya. Apakah cukup untuk menjawab berapakah nilai X di soal nomor 7. Nah, di pernyataan 1 itu katanya rata-rata dari 7 buah data itu adalah X. Nah, ingat rumus rata-rata atau mean itu tinggal kita jumlahkan datanya. 11 tambah 8 tambah 3 tambah 2 tambah 9 tambah X tambah 3 per X. Nah, per jumlah data ada 7 ya. Sorry, maaf. Nah, X barnya katanya X, berarti kita ganti dengan X. Nah, ini penjumlahannya itu didapat 36 plus X per 7. Tinggal dikali 7 kali X, 7X sama dengan 36 plus X. X-nya pindah nih, jadi 7X min X itu 6X sama dengan 36. Maka nilai X-nya 36 bagi 6 itu 6. Nah, dengan pernyataan 1 ternyata terjawab nilai X-nya berapa gitu ya. Terus pernyataan 2. Pernyataan 2 itu modusnya katanya bernilai 3 gitu. Nah, pernyataan 2 itu tidak mencukupi karena informasinya tidak memberikan keterangan terkait nilai X gitu ya. Jadi ini tuh tidak mencukupi karena kurangnya informasi. Jadi jawabannya apa? Jawabannya A gitu ya. Pernyataan 1 cukup, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Nah, selanjutnya nomor 8. Di sini jika 3 akar 4 pangkat X min 1 sama dengan akar 8 pangkat 2X min 1, maka nilai X-nya adalah, nah, ini materi eksponen, berarti kita harus samakan nih kiri sama kanannya. Berarti kita ubah 4 itu menjadi
2 pangkat 2 pangkat X min 1, terus 8 itu 2 pangkat 3 2x min 1 pangkat 2x min 1. Nah, pangkat lagi itu kita pakai sifat perkalian. Jadinya 2 ini kita kali nih, jadi 2x dikurang 2 kali 1 itu 2 sama dengan akar 2, ini juga dikali 2 kali 2x 6x, 3 kali min 1 min 3. Nah, kita mau ubah nih akar dijadiin bilangan biasa, jadinya 2x min 2 per 3 sama dengan 6x min 3. Kalau misalkan di sini nggak ada angka berarti 2 biasanya ya, per 2. Nah, kiri kanan udah sama, tinggal dicoret. Berarti sisanya 2x min 2 per 3 sama dengan 6x min 3 per 2. Kita kali silang, 2x kali 2 itu 4x, 2 kali 2 itu min 4. 6x kali 3 itu 18x, 3 kali min 3 min 9. Tinggal kita kelompokin, berarti 18x, 4x pindah jadi min 4x, min 4, min 9 pindah jadi plus 9. Min 4 plus 9 itu 5. 18x min 4 itu 14x. Maka nilai x-nya 5 per 14. Itu ya. Nah, selanjutnya nomor 9, di sini diketahui fx-nya itu x kuadrat plus bx min c dengan b c-nya lebih besar dari 0. Apakah b lebih besar dari c? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 ini dapat menjawab pertanyaan b lebih besar dari c. Oke, pernyataan pertama itu fungsi fx memotong sumbu x di 2 titik. Nah, kalau memotong sumbu x di 2 titik, syaratnya apa? Diskriminannya lebih besar dari 0. Diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac lebih besar dari 0. Di sini, nah di sini a-nya berapa? A-nya 1, b-nya b ya, c-nya itu c min c gitu. Oke. Nah, di sini disubstitusi, b-nya b kuadrat tetap min 4 kali a-nya 1, c-nya min c lebih besar dari 0. Nah, di sini b kuadrat min 4 kali 1 min 4 kali min c plus 4c lebih besar dari 0. Nah, apakah pernyataan 1 dapat menjawab b itu lebih besar dari c? Itu tidak menjawab ya. Dikarenakan kita nggak tahu nih nilai b sama c-nya gitu, jadi belum bisa menentukan apakah b itu lebih besar dari c. Nah, selanjutnya pernyataan yang kedua itu f1 bernilai 0. Nah, tinggal kita substitusi sama dengan, berarti 1 kuadrat plus b kali 1 min c sama dengan 0. 1 kuadrat 1 plus b min c. Min c-nya pindah berarti plus c 1 plus b. Nah, di sini apakah b itu lebih besar dari c? Oke, b lebih besar dari c itu kita ganti dengan 1 plus b. Nah, di sini udah kelihatan ya. Kan b, angka b terus pasti lebih besar dari b plus 1 karena ini ada penjumlahan dengan angka lagi gitu. Berarti pernyataan 2 itu mencukupi atau menjawab. Tuh ya, jadi jawabannya pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, selanjutnya nomor 10. Di sini diketahui fungsi f dan g memiliki turunan dan memenuhi f 3x plus 7 sama dengan g x kuadrat dan g aksen 4, g turunan 4 itu 6 gitu ya. Nah, putuskan kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Di sini P-nya f aksennya 1, Q-nya itu 8. Berarti
kita punya informasi bahwa f 3x plus 7 sama dengan gx kuadrat, itu kita turunkan karena f dan g nya memiliki turunan katanya, berarti dari belakang ke depan. Oke, turunan 3x tuh 3, berarti f 3x plus 7 ini ditulis ulang. Turunan x kuadrat itu 2x, nah ditulis ulang ya, gx pangkat 2. Nah, karena kita mau nyari nilai f aksen 1, ini kita lupa nih, ada aksennya karena udah diturunkan. Karena kita mau nyari nilai f aksen 1, berarti x-nya berapa untuk dapat nilai f aksen 1 gitu ya. Ternyata x-nya itu min 2. Nah, kita substitusi nih. 3 kali f aksen 3 kali x-nya min 2 ditambah 7 sama dengan 2 kali min 2 dikali g aksen min 2 kuadrat gitu ya. 3 f aksen 3 kali min 2 itu kan min 6. Min 6 tambah 7 itu 1 gitu. Jadi kita arah ke P nih, f aksen 1. Oke. 2 kali min 2 itu min 4 dikali g aksen min 2 kuadrat itu 4. Berarti f aksen 1 itu min 4 kali g aksen 4 itu bernilai 6. Berarti kita ganti jadi 6 per 3. 3-nya dipindah ya, perkalian jadi pembagian. Oke, berarti f aksen 1 min 4 kali 6 itu min 24 bagi 3. Berarti nilainya berapa? Berarti nilainya 8. Nah, ternyata P-nya ini 8, Q-nya juga nilainya 8. Berarti hubungan P dan Q itu sama dengan. Nah, selanjutnya nomor 7, di sini ada tabel beserta berisi nilai ujian dan frekuensinya. Nah, soalnya seorang calon dinyatakan lulus jika nilai di atas rata-rata, maka banyak calon yang tidak lulus dari perusahaan itu, maka kita harus nyari nilai rata-ratanya. X bar sama dengan sigma FI XI per sigma F gitu ya. Nah, di sini frekuensinya XI-nya 3 nih nilai ujiannya. Dikali nih 6 kali 3 18, 4 kali 4 16, 11 kali 5 55, 8 kali 6 48, 9 kali 7 63, 8 kali 2 16, 9 kali 5 45, 10 kali 1 10. Nah, kita butuh sigmanya, berarti kita jumlahkan tabel di FIXI-nya nih. Dijumlahkan itu hasilnya 271. Sigma F-nya jumlah frekuensinya itu ada 46. Tinggal kita masukin sigma FIXI 271 dibagi sigma F-nya 46, dapatnya 5,89 atau kita bulatin jadi 5,9. Berarti calon yang lulus itu nilainya di atas 5,9. Berarti yang tidak lulus itu nilainya ada di 3, 4, 5 nih, ada di sini. Ini yang tidak lulus. Ada berapa yang tidak lulus? Frekuensinya ada, tinggal dijumlahin ya, 6 tambah 4 tambah 11 itu 21 orang yang tidak lulus. Gitu jawabannya. Nah, nomor 12 itu soalnya Santi, Rosa, dan Tika pergi menonton film di bioskop yang mempunyai 5 pintu. Mereka masuk dari pintu yang sama, akan tetapi keluar dari pintu yang berbeda. Banyak cara yang dapat dilakukan. Nah, kita pakai cara pengisian tempat ya. Nah, pengisian tempat kita buat 4 kotak. Ini pintu masuk. Nah, Santi, Rosa, dan Tika itu kan masuk di pintu yang sama. Nah, pintunya ada 5. Berarti di sini ada 5 kemungkinan. Nah, terus keluar dengan pintu yang berbeda. Berarti ini keluar 1, keluar 2, keluar 3 gitu ya. Dari 5 pintu, berarti kalau misalkan udah dipakai 1 pintu, berarti tinggal
Nah, keluar 1 itu kan masih ada 5 pintu ya, 5 kemungkinan. Terus udah kepake pintu yang pertama, berarti tinggal 4 kemungkinan. Udah kepake 2 pintu, berarti tinggal 3. Nah, dikaliin 5 kali 5 kali 4 kali 3, itu hasilnya 300 cara. Nah, selanjutnya nomor 13. Di sini ada segitiga yang ditanyakan sudut ABC nih. Yang sudut ABC berarti sudut X plus 7-nya. Berarti kita harus nyari nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan di sini ada sudut 115. Nah, sudut C ini itu kan berada di garis lurus. Garis lurus kan sudutnya 180. Berarti kita bisa cari sudut C di sini, tinggal 180 dikurangi 115, itu hasilnya 65 derajat. Nah, kita perhatikan segitiga ABC. Nah, sudut ABC segitiga itu ABC itu kan 180. Nah, kita mau nyari nilai X nih, berarti dikurangi 2X plus 7 ditambah 65. 180 dikurangi 2X plus X, 3X, 7 tambah 65, itu 72. Dikaliin dengan tandanya, jadi min 3X min 72. Maka 180 dikurangi 72 itu 108 min 3X. Nah, min 3X nya pindah jadi plus 3X itu 108. Maka nilai X nya itu 108 bagi 3, yaitu 36. Nah, yang ditanya sudut ABC. Sudut ABC itu X plus 7. Kita substitusi X nya, 36 tambah 7 berarti 43 gitu. Nah, nomor terakhir ada segitiga dan yang ditanya di sini sudut Y. Diketahui PQ sama dengan PR sama dengan RS dengan sudut alfanya 35 ya di sini. Nah, kan kita ketahui nih PR dan RS itu besarnya sama, maka segitiga PRS itu sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudut RSP dan RPS itu juga sama, yaitu 35 derajat di sini. Oke. Nah, untuk mencari sudut PRS itu tinggal kita cari dengan jumlah sudut PRS segitiga itu 180 dikurangi 35 ditambah 35 ya. Jadi 180 dikurangi 70 itu 110. Maka sudut R yang di sini tuh 110 derajat. Nah, sudut R yang di sebelahnya ini kan ada di dalam garis lurus. Garis lurus itu besar sudutnya 180, maka bisa dicari dengan 180 dikurangi 110, yaitu 70 derajat. Nah, di sini diketahui besar garis PQ sama dengan PR ini sama panjangnya, maka sehingga sudut PRQ dan PQR itu juga sama 70 derajat. Nih, PRQ 70 dan PQR itu 70 karena sama kaki ya segitiganya. Maka sudut P-nya, sudut QPR itu kita bisa cari dengan jumlah sudut segitiganya 180 dikurangi 70 tambah 70, yaitu 180 kurangi 140 itu 40. Berarti di sini 40 derajat. Oke. Nah, sudut Y itu ada di garis lurus. Garis lurus itu besar sudutnya 180 dikurangi sudut di sebelahnya nih. Penjumlahan 40 tambah 35 itu 75. Maka 180 dikurangi 75 itu 105 derajat. Berarti besar sudut Y-nya 105 derajat. Oke.